Halo teman-teman semuanya, pastinya kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia telah mengalami ratusan tahun dijajah oleh bangsa lain sebelum akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Apa sih arti kata proklamasi? Proklamasi merupakan pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat mengenai sesuatu. Dengan proklamasi, suatu bangsa menunjukkan keberadaan dirinya sebagai bangsa yang bebas menentukan masa depannya sendiri tanpa diatur oleh bangsa lain. Proses proklamasi bangsa kita bukanlah hal yang mudah loh teman-teman. Ada banyak sekali hal yang harus dihadapi oleh para pendahulu kita untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa ini. Di antaranya, perbedaan pandangan antara golongan tua dan muda, peristiwa Rengas Dengklok, hingga serangkaian peristiwa untuk mencapai proklamasi kemerdekaan. Yuk, kita bahas peristiwa-peristiwa ini satu persatu. Yang pertama, perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Pandangan golongan tua mengenai proklamasi kemerdekaan adalah, pertama, mereka berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilakukan tanpa pertumpahan darah, dan untuk mencapai itu, maka diperlukan kerjasama dengan Jepang yang secara de facto masih berkuasa di Indonesia pada waktu itu. Yang kedua, mereka berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dalam rapat PPKI, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan pemerintah Jepang. Sedangkan pandangan golongan muda mengenai proklamasi kemerdekaan adalah, pertama, golongan muda menganggap PPKI adalah bentukan Jepang, dan ada kemungkinan bahwa PPKI tidak akan menyetujui diadakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, golongan muda berpendapat bahwa proklamasi harus dilahirkan dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri dan lepas dari pengaruh Jepang. Yang ketiga, golongan muda percaya bahwa janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan pada Indonesia hanyalah tipu muslihat. Kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Setelah mendengar bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu melalui radio, maka Sultan Syaril sebagai wakil golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun desakan ini tidak berhasil karena Soekarno dan Hatta memiliki pandangan yang sama dengan golongan tua dan bersikeras untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia melalui PPKI yang akan bersidang pada 16 Agustus 1945. Kegagalan Sultan Syaril ini mendorong golongan muda untuk mengadakan rapat di Gedung Bakteriologi di Pegangsaan Timur di bawah pimpinan Hairul Saleh dan tokoh-tokoh muda lainnya. Rapat ini memutuskan agar golongan tua segera menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan alasan bahwa kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia dan tidak bergantung pada orang lain ataupun negara lain. Berdasarkan keputusan rapat ini, maka Wikana dan Darwis diutus sebagai perwakilan untuk menyampaikan keputusan rapat dan meminta Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 16 Agustus 1945. Namun upaya ini pun gagal. Kegagalan ini membuat mereka memutuskan untuk segera mengamankan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta bebas dari pengaruh Jepang dan juga golongan tua. Dan akhirnya, Soekarno menyatakan bersedia untuk melaksanakan proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Sementara itu, Hairul Saleh menyusun kekuatan di Jakarta dan akhirnya golongan tua dan muda sepakat untuk melakukan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Ketiga, rangkaian peristiwa untuk mencapai proklamasi kemerdekaan. Berdasarkan kesepakatan antara golongan tua dan muda, maka Yusuf Hunso, Ahmad Subarjo, dan Sudiro segera menjemput Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok. Mereka membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan bersiap untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Namun, hal ini tidak disetujui oleh Jenderal Nishimura. Dari Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta dibawa ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di tempat ini, mereka menyusun teks proklamasi. Ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama wakil-wakil bangsa Indonesia dan diketik oleh Sayuti Melik dan kemudian menjadi teks proklamasi yang otentik.
Berita tentang akan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia tersebar dengan luas secara lisan dan membuat banyak tokoh bersiap untuk datang menghadirinya. Sementara itu, bendera merah putih disiapkan oleh Ibu Fatmawati, Sudiro menyiapkan tali dan tiang bendera, dan Wilopo menyiapkan pengeras suara. Dan akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Teman-teman semua, perjuangan para pendahulu kita untuk mencapai kemerdekaan bukanlah perkara yang mudah. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung singkat, namun banyak sekali hal yang harus diperjuangkan, dikorbankan, hanya demi mencapai kata merdeka. Insinyur Soekarno berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Dan perkataan itu menjelma menjadi kenyataan, teman-teman. Berbagai perbedaan yang dimiliki Indonesia membuat rakyat Indonesia terpecah belah dan saling berkonflik. Bagian kita saat ini adalah jangan menyia-nyiakan perjuangan berdarah yang telah mereka lakukan. Mari berhenti menjadikan perbedaan yang ada sebagai alasan untuk berkonflik. Mari bangkit dan kita majukan negara kita, Indonesia.